Zahra. Nama saya Ania Angreni. Saya Fadila Trisania. Nama saya Ria Mustari. Nama saya Isyaruk Khadijah. Saya Jahan Jahira. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai definisi interoperabilitas. Definisi interoperabilitas yaitu kemampuan sistem atau suatu perangkat lunak untuk saling berkomunikasi, berbagi data, dan menggunakan informasi secara efektif tanpa memerlukan modifikasi tambahan, yang mana memungkinkan berbagai sistem atau perangkat lunak dari berbagai vendor atau platform untuk bekerja bersama dengan lancar. Yang kedua, mengapa interoperabilitas penting dalam IoT? Yaitu interoperabilitas sangat penting dalam IoT karena terdiri dari perangkat yang berbeda seperti sensor, perangkat pintar, dan sistem kontrol yang harus dapat bekerja sama supaya menciptakan solusi yang lebih kompleks dan efisien, juga memperluas fungsionalitas IoT dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Tipe interoperabilitas dalam IoT yaitu yang pertama, interoperabilitas teknis, melibatkan kemampuan perangkat lunak untuk berkomunikasi dan bekerja sama bersama. Misalnya, melalui protokol komunikasi seragam. Yang kedua, interoperabilitas data, yaitu berkaitan dengan kemampuan untuk mengakses, memahami, dan berbagi data antara berbagai perangkat dan platform IoT. Yang ketiga, interoperabilitas domain, melibatkan integrasi perangkat dari berbagai domain atau industri seperti kesehatan, transportasi, atau rumah pintar untuk menciptakan IoT yang lebih holistik. Yang terakhir, interoperabilitas layanan, yaitu mencakup kemampuan untuk menggunakan layanan yang sama atau serupa berbagai perangkat atau platform IoT, memungkinkan interoperabilitas antara berbagai aplikasi dan layanan. Contoh interoperabilitas antara perangkat dan pengguna dalam IoT. 1. Interoperabilitas sintaktik ini adalah tentang struktur atau format komunikasi data. Misalnya, ketika pengguna mengirimkan perintah ke perangkat, perangkat harus memahami format data yang digunakan, WSDL dan REST API adalah contohnya. Konten pesan perlu dibuat berseri untuk dikirim melalui saluran dan formasi untuk melakukannya, seperti XML atau JSON. 2. Interoperabilitas semantik ini adalah tentang data yang dikomunikasikan, dipertukarkan, memastikan bahwa data yang dipertukarkan dimaknai secara sama oleh pihak sistem yang paling tertukar data. Misalnya, ketika pengguna mengirim perintah ke perangkat, perangkat harus memahami arti dari perintah dan melakukan tindakan yang sesuai. 3. Interoperabilitas tingkat lingkungan. Ini adalah tentang kemampuan perangkat untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan lingkungan yang berbeda. Misalnya, ketika pengguna mengirim perintah ke perangkat, perangkat harus dapat beradaptasi dengan jaringan komunikasi, komputasi, dan kemampuan keamanan yang ada. Unsur interoperabilitas adalah kemampuan sistem dan aplikasi untuk berinteraksi dalam berbagai informasi secara otomatis dan aman melalui protokol yang disetujui tanpa memandang batas-batas geografis, politik, atau organisasi. Hal ini memungkinkan berbagai sistem aplikasi untuk berkomunikasi dan berbagai informasi secara waktu nyata. Selanjutnya ada interoperabilitas sintaktik untuk interaksi device. Dalam konteks interaksi, perangkat mengacu pada kemampuan perangkat untuk saling berkomunikasi dan beroperasi dengan menggunakan bahasa atau protokol yang sama atau kompatibel secara sintaktis. Ini penting agar perangkat dan vendor yang berbeda dapat berinteraksi tanpa masalah, misalnya standar seperti XML, JSON, atau protokol HTTP sering digunakan untuk mencapai interoperabilitas sintaktik antar perangkat.
Selanjutnya ada contoh interoperabilitas sintaktik untuk interaksi device. Dalam interaksi perangkat, Anda dapat mempertimbangkan protokol komunikasi seperti HTTP yang digunakan dalam web service. Dengan menggunakan protokol yang sama, berbagai perangkat dapat berkomunikasi secara efektif terlepas dari vendor atau platformnya. Misalnya, Pintar yang berbahasa merek dapat berkomunikasi dengan server cetak menggunakan HTTP untuk mengirim dan menerima data cetakan tanpa masalah. Selanjutnya ada interoperabilitas semantik untuk interaksi device. Dalam konteks interaksi perangkat mengacu pada kemampuan perangkat untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang transmisikan oleh perangkat lainnya dengan cara konsisten dan bermakna. Ini melibatkan penggunaan standar yang dipahami secara universal untuk mempresentasikan data dan instruksi. Selanjutnya ada contohnya. Contohnya, dalam interaksi perangkat, Anda dapat mempertimbangkan protokol komunikasi seperti HIPT digunakan dalam web service. Dengan menggunakan protokol yang sama, berbagai perangkat dapat berkomunikasi secara efektif terlepas dari vendor atau platformnya. Misalnya, printer yang berbeda merek dapat berkomunikasi dengan server cetak menggunakan HTTP untuk mengirim dan menerima data secara cetakan tanpa masalah. Selanjutnya ada device interoperabilitas. Perangkat merujuk pada kemampuan perangkat keras dan lunak untuk berbagai produsen untuk bekerja sama secara efektif baik dalam hal berkomunikasi maupun integrasi fungsional. Ini kemungkinan perangkat dari berbagai vendor untuk saling berinteraksi tanpa masalah, memfasilitasi koneksivitas dan integrasi yang lebih luas di berbagai lingkungan. Selanjutnya ada contohnya. Contohnya adalah ekosistem rumah pintar. Misalnya, Anda dapat memiliki lampu pintar dari satu produsen, lain, dan kamera keamanan dari produsen lainnya. Meskipun perangkat tersebut berasal dari produsen yang berbeda, mereka dapat berkomunikasi dan bekerja sama menggunakan protokol standar seperti Z-Wise atau Wi-Fi. Dengan interoperabilitas ini, Anda dapat mengontrol semua perangkat ini melalui satu aplikasi atau platform, memberikan pengalaman yang terintegrasi dan memudahkan untuk digunakannya. Pengertian dari Arduino adalah platform open source elektronik yang terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras berupa board elektronik yang dapat program untuk membaca sinyal output dari sensor dan mengendalikan output ke aukator. Perangkat lunak berupa IDE atau Integrated Development Environment yang digunakan untuk menulis program untuk board Arduino. Fitur Arduino adalah karakteristik khas yang platform Arduino membuat unik dan berguna untuk pengembangan berbagai jenis proyek elektronik. Yang kedua ada tipe data Arduino. Ini merujuk pada jenis nilai yang disimpan dan dioperasikan oleh program. Ini mencakup berbagai jenis data seperti bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, dan juga nilai kebenaran. Selanjutnya ada IDE Arduino adalah lingkungan pemrograman yang dilakukan untuk menulis dan mengunggah kode ke papan Arduino. Selanjutnya ada data type. Data type merujuk pada jenis data-data yang digunakan untuk menyimpan nilai dan variabel. Contohnya termasuk integer, bilangan bulat, float, bilangan pecahan, boolean, benar atau salah, char atau karakter, dan sebagainya.
Penggunaan jenis data yang tepat penting untuk mengoptimalkan penggunaan memori dan menjaga akurasi data. Selanjutnya ada function library, adalah kumpulan fungsi yang telah ditulis sebelumnya untuk melakukan fungsi tertentu. Fungsi-fungsi ini dapat disimpan dalam perpustakaan atau library yang digunakan kembali dalam berbagai proyek. Pengenalan pemrograman Arduino. Yang pertama ada operation dalam Arduino. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada variabel atau nilai. Contohnya termasuk pada operator arithmetika seperti tambah atau kurang. Selanjutnya ada statement control. Statement control adalah digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program. Contohnya termasuk statement if else untuk membantu keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Switch case untuk mengevakuasi beberapa kemungkinan, dan statement pengurangan seperti for, while, dan do while untuk mengurangi serangkaian perintah. Selanjutnya ada loop. Loop adalah struktur program yang mengulangi blok instruksi tertentu selama kondisi yang ditentukan benar atau salah. Loop sering digunakan untuk membaca output sensor untuk melakukan tugas berulang atau menunggu kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya ada array. Array adalah kumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan diidentifikasi oleh indeks numerik. Mereka memungkinkan menyimpan dan pengolahan data yang terorganisir dalam suatu variabel. Dalam Arduino, array sering digunakan untuk menyimpan data sensor atau hasil pengukuran. Selanjutnya ada string, adalah kumpulan karakter yang membentuk teks atau kata dalam program. Dalam Arduino, string direpresentasikan sebagai array karakter atau char array. Library sharing Arduino menyediakan fungsi-fungsi yang memudahkan manipulasi string seperti penggabungan, pemotongan, pencairan, dan sebagainya. Selanjutnya ada Mathematical Library. Mathematical Library Arduino menyediakan fungsi-fungsi matematika tambahan untuk melakukan operasi matematika kompleks. Ini termasuk fungsi trigonometri, algoritma eksponensial, pembuatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada random number interrupt, digunakan karena biasanya mengacu pada metode menghasilkan angka acak menggunakan gangguan interrupt perangkat keras. Biasanya menghasilkan angka acak dilakukan melalui fungsi-fungsi dalam library. Dan berikut contoh dari program Arduino. Integrasi sensor dan aktuator dengan Arduino. Integrasi sensor dan aktuator dengan Arduino merupakan proses menghubungkan sensor-sensor fisik dan aktuator-aktuator ke papan Arduino untuk mendeteksi lingkungan fisik, mengukur parameter tertentu, dan mengontrol perangkat fisik. Selanjutnya, ada beberapa langkah-langkah umum untuk mengintegrasi sensor dan aktuator dengan Arduino. Langkah yang pertama yaitu tentukan sensor dan aktuator yang sesuai. Nah, tentukannya itu dapat berupa sensor suhu, sensor cahaya, sensor gerak, sensor jarak, dan lain-lain. Sementara itu, aktuator dapat berupa motor DC, servomotor, LED relay, dan sebagainya. Yang kedua, persiapkan perangkat koneksi, yaitu dengan kabel jumper yang diperlukan untuk menghubungkan sensor dan aktuator ke papan Arduino. Yang ketiga, pelajari spesifikasi sensor dan aktuator. Yang keempat, hubungkan sensor dan aktuator ke Arduino. Yang kelima, program Arduino untuk menulis kode program yang akan membaca data dari sensor dan mengontrol aktuator. Yang keenam, baca data dari sensor. Yang ketujuh, kendalikan aktuator. Yang kedelapan, uji dan debug. Uji program dengan mencoba berbagai kondisi dan nilai sensor yang berbeda. Pastikan bahwa sensor membaca data dengan benar dan aktuator merespons sesuai dengan keadaan lingkungan. Nah, selanjutnya ada Raspberry Pi.
Raspberry Pi adalah serangkaian komputer single board atau SBC yang dirancang oleh Raspberry Pi Foundation di Inggris. Raspberry Pi pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 dengan tujuan untuk mempromosikan pembelajaran komputer dasar dan menyediakan akses yang terjangkau ke teknologi komputer. Nah, Raspberry Pi juga memiliki beberapa fitur. Raspberry Pi berukuran kecil, memiliki prosesor, RAM, port input atau output, terus ada micro SD slot, konektivitas, sistem operasi, komunitas dan ekosistem. Nah, Raspberry Pi sering digunakan dalam berbagai proyek elektronika, pendidikan, rumah pintar, robotika, Internet of Things atau IoT, dan pengembangan perangkat lunak. Fleksibilitas, harga yang terjangkau, dan kemampuan komputasinya menjadikan Raspberry Pi pilihan populer bagi banyak pengembang dan hobis. Lanjut, ada spesifikasi Raspberry Pi. Meskipun ukurannya kecil, Raspberry Pi cukup kuat untuk menjalankan berbagai proyek dan aplikasi komputasi. Contoh spesifikasinya itu ada di Raspberry Pi 4 model B, yaitu ada prosesor, ada RAM, ada grafis, ada port, ada penyimpanan, jaringan, GPIO, daya. Dan yang kedua ada Raspberry Pi 3 model B+, Raspberry Pi Zero W, Raspberry Pi Pico atau microcontroller board. Spesifikasi dapat berbeda pada tergantung model dan revisi tertentu. Raspberry Pi biasanya menjalankan berbagai distribusi Linux termasuk Raspbian, sekarang dikenal sebagai Raspberry Pi OS, dan distribusi Linux lainnya yang dioptimalkan untuk arsitektur AI. Lalu ada arsitektur Raspberry Pi, yaitu komponen arsitektur dalam Raspberry Pi, yaitu ada prosesor CPU, memoris, grafis, input atau output ports, ada penyimpanan, ada GPIO atau General Purpose Input or Output. Raspberry Pi adalah sebuah komputer mini yang berukuran kartu kredit yang populer digunakan untuk berbagai proyek elektronik dan komputasi. Meskipun Raspberry Pi tidak memiliki arsitektur perangkat keras yang kompleks seperti komputer desktop atau laptop, ia memiliki struktur arsitektur yang cukup jelas. Selanjutnya ada GPIO dan konfigurasi pin Raspberry Pi. Mengkonfigurasi pin pada Raspberry Pi yaitu ada beberapa langkahnya. Yang pertama, pilih bahasa pemrograman atau perangkat lunak yang akan digunakan. 2. Install library GPIO. Periksa ke dokumentasi Pinode. Ada akses GPIO menggunakan bahasa pemrograman. Jaga konsistensi penomoran pin. 6. Perhatikan penggunaan pin yang dikonfigurasi. 7. Tindakan perhatian. Lalu ada setup dasar untuk menyiapkan sebuah Raspberry Pi. Setup dasar yang pertama yaitu dapatkan Raspberry Pi dan perlengkapan lain. Raspberry Pi atau model paling umum yang paling umum adalah Raspberry Pi 4. Kartu micro SD minimal 8 GB, sumber daya yang sesuai, keyboard dan mouse USB, monitor atau layar HDMI, kabel akses internet. Yang kedua, unduh sistem operasi atau OS. Yang ketiga, flash OS ke kartu micro SD. Yang keempat, konfigurasi jaringan atau itu opsional. Yang kelima, sambungan perangkat dan nyalakan Raspberry Pi. Yang keenam, konfigurasi awal. Yang ketujuh, perbarui sistem operasi. Yang kedelapan, yaitu mulai menggunakan Raspberry Pi. Setelah Raspberry Pi dikonfigurasi dan diperbarui, Anda dapat mulai menggunakan Raspberry Pi untuk proyek-proyek yang diinginkan seperti server web, media center, atau bahkan proyek Internet of Things atau IoT. Lalu pemanfaatan pin GPIO Raspberry Pi. Pin GPIO atau General Purpose Input atau Output pada dasarnya Raspberry Pi adalah antarmuka yang memungkinkan Raspberry Pi berintegrasi dengan komponen elektronik eksternal seperti sensor, aktuator, LED, motor, dan perangkat lainnya. Manfaat utamanya menggunakan pin GPIO pada Raspberry Pi yaitu untuk kontrol perangkat custom, koneksi sensor. Ketiga, pengembangan IoT. Yang keempat ada pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, pengembangan proyek elektronika.
6. Kustomisasi dan fleksibilitas. Dengan demikian, PGPIO Raspberry Pi adalah fitur yang sangat berguna dan memungkinkan untuk berbagai proyek elektronika dan komputasi. Dan pemanfaatan kamera Raspberry Pi yaitu yang pertama untuk membuat fotografi dan videografi, 2. Pengawasan dan keamanan, proyek pengembangan wajah, pemantauan lingkungan, yang kelima proyek pemantauan satwa liar, yang keenam robotika dan vision komputer, yang ketujuh pendidikan dan pembelajaran. Pemanfaatan kamera dan pada Raspberry Pi sangat bervariasi dan tergantung pada kebutuhan dan kreativitas pengguna. Dengan harga yang terjangkau dan fleksibilitasnya, kamera Raspberry Pi adalah tambahan yang sangat berguna untuk berbagai proyek elektronika dan komputasi. Berikut ada juga implementasi Internet of Things menggunakan Raspberry Pi. Yang pertama, persiapan Raspberry Pi. Siapkan Raspberry Pi dengan sistem operasi seperti Raspbian atau Raspberry Pi OS. Lanjut, yang kedua, instalasi perangkat lunak. Install perangkat lunak yang diperlukan untuk proyek Internet of Things seperti Python atau pemrograman. Yang ketiga, koneksi sensor atau perangkat. Hubungkan sensor atau perangkat lain yang ingin Anda gunakan untuk mengumpulkan data ke Raspberry Pi. Dan yang keempat, pemrograman, serta yang kelima, pengiriman data ke cloud. Lanjut, ada remote data logging. Untuk melakukan pencatatan data jarak jauh menggunakan Raspberry Pi dan Internet of Things, yaitu dapat menggunakan sensor jarak seperti ultrasonik atau LiDAR yang terhubung ke Raspberry Pi. Kemudian dapat juga menggunakan protokol komunikasi seperti MQTT atau disebut juga dengan Message Queuing Telemetry Transport atau HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Untuk mengirimkan data tersebut ke server atau platform cloud untuk dicatat dan dianalisis lebih lanjut. Ada data processing. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu mengidentifikasikan sensor dan perangkat yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan. Kedua, pemrosesan data, menganalisis data yang dikumpulkan untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi itu mentransmisikan data yang diproses ke sistem penyimpanan atau platform analitik melalui jaringan, seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau protokol jaringan lainnya. Lanjut, yang keempat, ada penyimpanan data. Menyimpan data yang dikumpulkan dengan aman dan efisien menggunakan teknologi yang sesuai. Yang kelima, manajemen data, yaitu mengelola data dan memastikan kendala keamanan dan ketersediaan. Yang keenam, analisis data lanjutan, yaitu melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang disimpan. Dan yang terakhir, ada aksi, menggunakan wawasan yang diperoleh dari data untuk mengambil tindakan